terpaksa kakak mundur jauh-jauh. Mau bikin apa Len, mau bagaimana Len? Nona pu balis mal kakak setengah mati. Kakak sujaga nona dari dulu-dulu terpaksa kakak mundur jauh-jauh Nona pun belis mahal, kakak main salah. Kakak main salah. Papa mama suruh kakak untuk mundur sah. Nona cari yang lain, semoga bahagia. Salam hormat, selamat pagi Anda yang menyaksikan video ini. Selamat pagi tokoh-tokoh muda, selamat pagi tokoh perubahan, selamat pagi tokoh-tokoh kreatif. Kita berada di tengah-tengah perjuangan untuk kemudian melihat secara lebih jauh bagaimana Flores Timur. Saya menyebutnya dengan bahasa jalan baru Flores Timur. Semoga Anda sehat pada hari ini, semoga Anda sedang dalam keadaan segar, Anda dalam keadaan berpikir positif, kemudian bergerak maju untuk bersama-sama kita ngobrol, sekaligus mendiskusikan hal-hal sederhana yang kemudian itu membangun energi positif, kemudian menjadi sesuatu yang baik terhadap kepentingan kita saat ini. Saya Muhammad M.Pd saat ini diamanahkan sekaligus berikhtiar belajar di tenaga ahli Badan Sosialisasi MPR RI. Nah, saya ingin terlibat kemudian berdiskusi dengan sahabat semua, saudara semua, teman-teman semua, tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh kreatif, tokoh-tokoh yang punya imajinasi keren untuk kemudian melihat secara lebih baik bagaimana Flores Timur ke depan. Tentu saya melihat bahwa Flores Timur adalah kita, kemudian kampung kita dan kisah kita. Kita tentu berbicara soal itu, bagaimana kemudian Flores Timur lebih baik. Flores Timur itu bisa menjadi bahan diskursus bagi setiap tokoh-tokoh muda, kelompok-kelompok kecil, kemudian kelompok-kelompok yang punya imajinasi baik terhadap kepentingan Flores Timur ke depan. Saya melihat bahwa kampung ini menarik begitu ya. Flores Timur itu keren begitu ya. Perkembangannya menarik. Kalau kita lihat misalnya bagaimana kemudian perkembangan sejarah Flores Timur, memang kita coba merangkai satu persatu. Kalau saat ini kita lihat prospek medsosnya udah luar biasa begitu ya. Anak-anak muda, kaum kreatif sudah menggunakan medsos secara lebih baik, menggunakan alat komunikasi secara lebih baik. Kemudian perkembangan terkait dengan orang-orang di rumah juga ada beberapa yang kemudian sudah punya mobil, kemudian ada beberapa yang sudah listriknya udah bagus, kemudian bahkan mungkin beberapa rumah yang ya di sebuah kampung memiliki motor di setiap rumah. Ini perkembangan-perkembangan yang kemudian sudah mulai baik. Kalau kita lihat flashback sedikit terkait dengan apa yang dihadapi Flores Timur 10 tahun kemarin, 20 tahun kemarin, 30 tahun yang lalu, kita melihat misalnya masih banyak sekali cerita-cerita orang tua kita yang ketika berkomunikasi belum menggunakan handphone misalnya begitu ya, belum menggunakan chat seperti sekarang ini, belum menggunakan WA seperti sekarang ini, belum menggunakan radiogram misalnya begitu. Tetapi dengan perubahan sekarang sudah anak-anak kita, saudara-saudara kita, kaum milenial sudah menggunakan itu. Kalau kita lihat zaman dulu orang tua kita masih menulis surat begitu ya, dengan menitipkan informasi melalui orang lain, berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Ini menunjukkan bahwa dunia kita berubah. Tentu perubahan yang luar biasa ini lalu kemudian memperbaiki kota yang kita cintai ini, Flores Timur, kota yang kemudian kita banggakan, kota yang kemudian kita akan ingin lebih baik lagi. Kita akan ingin mendorong ide dan gagasan untuk kemudian melihat kemungkinan
ya, apa yang kemudian harus bisa kita lakukan sebagai bagian penting dalam mendorong perubahan Flores Timur. Nah, saya sekali lagi membicarakan tentang Flores Timur karena saya berkeinginan bahwa kita semua masuk kepada satu dimensi, berbicara tentang satu dimensi yang tidak lagi memikirkan diri sendiri. Kita tidak lagi memikirkan pribadi, kita tidak lagi memikirkan kelompok, kita tidak lagi memikirkan agama, kemudian ras, kita tidak juga memikirkan bagaimana posisi kita saat ini, kita tidak juga memikirkan bagaimana Anda berasal dari pulau mana, Anda berasal dari daerah mana, Anda berasal dari suku mana, Anda berasal dari dimensi apa, tetapi saya ingin berbicara tentang dimensi bagaimana kita melihat Flores Timur ke depan. Bagaimana kemudian kita sama-sama melihat bahwa Flores Timur itu bagian dari Indonesia yang kemudian memberikan dampak positif terhadap perkembangan Indonesia. Kalau kita lihat misalnya bagaimana kemudian Flores Timur berada di posisi yang ke-8 saat ini dengan kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Indonesia Tenggara Timur, tentu memberikan efek yang penting terhadap Indonesia ketika berbicara bagaimana kemudian Indonesia ke depan. Saya ingin mengajak kita semua untuk kemudian masuk kepada satu dimensi yang kemudian kita semua berbicara soal Flores Timur. Tidak lagi berbicara soal Anda berasal dari mana, itu tidak penting. Tidak penting Anda berasal dari suku mana, Anda berasal dari kelompok apa, Anda berasal dari kulit warna apa, Anda berasal dari rambut keriting seperti apa. Tetapi sekarang kita berbicara tentang Flores Timur. Kita ingin berbicara tentang Flores Timur yang memang punya dimensi penting dalam mendorong perubahan dan perbaikan Indonesia ke depan. Saya ingin mengajak kita semua, tokoh-tokoh muda, kemudian tokoh-tokoh adat, kemudian generasi-generasi hebat, generasi-generasi pemikir, kemudian generasi-generasi yang punya imajinasi besar terhadap kepentingan Flores Timur ke depan. Saya melihat dan menelaah berbagai macam kepentingan yang ada di Flores Timur bahwa memang secara positif kita memiliki banyak hal yang kemudian bisa kita diskusikan, banyak hal yang kemudian kita obrolin untuk kemudian melihat secara lebih detail bagaimana Flores Timur menjadi kota yang diperbincangkan, menjadi pulau yang diperbincangkan, menjadi daerah yang diperbincangkan, menjadi tempat yang semua orang bangga tentang itu. Maka kita semua mencoba untuk menyusun cerita, gitu ya. Saya memulai dengan bagaimana kemudian kita semua mencoba menyusun cerita. Nah, cerita itu menjadi sebuah titik, kemudian kita menyusun untuk kepentingan Flores Timur. Anggap saja Anda sebagai pegawai negeri, Anda sekarang sebagai kepala dinas misalnya, Anda sekarang sebagai tokoh besar yang ada di Flores Timur, Anda sekarang sebagai pengusaha, Anda mungkin sekarang juga sebagai petani yang sekarang sedang berkebun di ladang begitu ya. Anda mungkin sekarang sebagai guru, atau Anda mungkin sekarang sebagai dosen, atau Anda sekarang sebagai tokoh muda yang menggerakkan kebaikan yang ada di Flores Timur, atau Anda sekarang berada di laut yang kemudian mencari nafkah melalui kegiatan-kegiatan di laut, atau Anda sekarang mungkin sebagai tukang ojek yang mencari nafkah melalui mengojek begitu ya. Lalu kemudian Anda mungkin sekarang sebagai staf yang ada di pelabuhan begitu ya. Atau apapun Anda, apapun posisi Anda saat ini, apapun kreativitas Anda saat ini, entah menjadi guru, entah menjadi pencerita, entah menjadi tokoh-tokoh penggerak, kelompok-kelompok kecil yang punya imajinasi besar begitu ya, atau orang-orang yang mungkin saat ini sedang punya keinginan besar untuk melakukan perbaikan terhadap Flores Timur, tetapi mungkin masih galau dan macam-macam. Tetapi sekali lagi dari semua cerita yang ada, kita mencoba untuk masuk menyusun cerita menuju sebuah relevansi, menuju sebuah keterkaitan dari satu titik menjadi titik yang lain, dari satu dimensi menjadi dimensi yang lain, dari satu kebiasaan yang ada saat ini, dari Anda sebagai PNS, Anda sebagai tukang apapun itu, kemudian mencoba menyusun jalan. Silakan menggunakan transportasi yang Anda punya saat ini, silakan menggunakan kekuatan yang Anda miliki saat ini, silakan menggunakan transportasi apapun yang Anda punya saat ini sebagai bagian dari untuk kemudian menyusun relevansi itu. Saya melihat bahwa
dari titik semua yang kita punya, kekuatan yang kita punya itu, lalu kemudian kita membuat relevansi menuju sebuah titik, bagaimana kemudian menyusun cerita itu untuk kepentingan Flores Timur yang lebih baik. Bagaimana kemudian kita mencoba untuk melihat, kalau kita, saya secara pribadi memberikan apresiasi kepada Anda semua yang saat ini berbangga hati untuk kemudian melihat Flores Timur secara lebih baik. Kalau saat ini masih 1-2 orang yang berbangga terhadap Flores Timur, sekarang kita mencoba untuk membangun narasi yang lebih baik, narasi yang lebih keren, narasi yang lebih objektif, narasi yang lebih baik, bahwa ketika orang berbicara dimanapun dia berada, dia mengatakan bahwa saya adalah Flores Timur. Saya adalah tokoh-tokoh muda Flores Timur yang punya gagasan besar untuk kemudian kepentingan Flores Timur ke depan. Bagaimana Flores Timur menjadi lebih baik, bagaimana Flores Timur bisa memberikan energi positif terhadap ruang-ruang penting dimanapun kita berada. Karena inilah bagaimana kemudian energi positif yang kita miliki itu, kekuatan positif yang kita miliki itu menjadi oase kekuatan begitu ya, sebagai sumber kepentingan Indonesia ke depan. Karena kita melihat bagaimana kemudian komparasi atau perbandingan Flores Timur dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Saya tentu mengajak kita semua untuk kemudian kembali membangun atau memikirkan atau sekaligus menghayal, mengeluarkan imajinasi yang kemudian kita punya itu, kemudian menyusun sebagai sebuah kekuatan kita dalam mendorong perbaikan Flores Timur. Saya sebagai anak Flores Timur yang kemudian berikhtiar untuk kemudian bagaimana kita melihat dan membangun Flores Timur secara lebih baik. Baik, coba kita kemudian mencoba untuk menyusun perjalanan kita. Kita mencoba menyusun dari mana kita berasal. Kalau kemudian kita mencoba untuk berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya memberikan contoh misalnya, kita coba jalan dari Pulau Adonara ke Pulau Flores misalnya, dari Adonara ke Larantuka, dari Wewerang ke Larantuka misalnya. Atau kita berjalan sekarang dari Adonara ke Solor misalnya begitu. Atau kemudian kita sekarang berjalan dari Wewerang ke Mahalone misalnya gitu. Atau sekarang kita mencoba untuk jalan dari Lamekera ke Pamangkayo misalnya begitu. Atau kemudian kita sekarang berjalan dari Larantuka ke Waikelibang misalnya gitu. Atau kita dari Larantuka ke Ilebole misalnya begitu. Atau kita jalan dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Coba kita merunut bagaimana perjalanan kita itu dari satu titik ke titik yang lain. Coba kita berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain. Coba kita jalan dari satu suku ke suku yang lain. Coba kita berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Coba kita menyusuri jalan-jalan setapak dari satu daerah ke daerah yang lain. Dari satu pesisir pantai ke pesisir pantai yang lain. Dari satu kelompok kreatif menjadi kelompok kreatif yang lain. Dari satu daerah ke daerah yang lain. Dari satu pulau besar ke pulau besar yang lain. Dari Larantuka kemudian kita ke Lewaleba. Dan kita mencoba untuk kita akan harus lebih maju lagi, melihat bagaimana kemudian kita akan terpelana bagaimana titik kebersamaan kita saat ini. Kita gambaran kita saat ini bagaimana kemudian Flores Timur yang menurut saya begitu besar gapsnya antara satu tempat ke tempat yang lain, satu titik ke titik yang lain. Kita seperti berjalan di sebuah lorong waktu begitu ya, yang kemudian mempertontonkan atau melihatkan bagaimana wajah Flores Timur secara lebih baik. Tidak kurang kemudian banyak tokoh-tokoh muda begitu ya, orang-orang yang punya kreativitas, anak-anak Flores Timur yang punya keinginan besar bagaimana kemudian Flores Timur lebih baik. Kalau kita melihat lorong waktu yang kita lihat perjalanan kita tadi yang saya sebutkan itu, bahwa kemudian ada banyak gaps yang kemudian kita lihat itu. Di tengah-tengah untuk kemudian kita dari banyak gaps yang kemudian kita lihat itu, dari banyak persoalan yang kemudian kita lihat itu, nah bagaimana kemudian ini menjadi sebuah refleksi bagi kita untuk kemudian melihat proyeksi masa depan. Bagaimana kemudian kita mencoba untuk melihat secara lebih baik Flores Timur, untuk menatap Flores Timur yang lebih baik. Kalau kita komparasikan atau kita bandingkan bagaimana kemudian menggunakan diksi-diksi yang lebih baik untuk kemudian mendorong Flores Timur lebih baik. Mendorong Flores Timur yang menjadi daerah yang
Ya bisa menjadi prototipe begitu ya, percontohan buat wilayah Flores Timur untuk kemudian menjadi percontohan di daerah NTT, sebagai percontohan kemudian daerah Indonesia. Nah, tentu kita harus berimajinasi kemudian melihat bagaimana Flores Timur menjadi sebuah daerah yang memberikan energi positif dimanapun titiknya. Kalau kita lihat lorong waktu yang saya sebutkan di awal, misalnya di sebuah desa kita punya kreativitas yang bisa kita gerakan bersama, tidak hanya desa itu saja yang kemudian mendorong perbaikan itu, tetapi kemudian semua orang berjibaku, kemudian bergerak bersama, semua orang turun tangan untuk kemudian melihat secara lebih baik dimanapun tempatnya, dimanapun kondisinya, dimanapun pulaunya, sehingga satu kesatuan di dalam mendorong perubahan dan perbaikan Flores Timur menjadi penting. Flores Timur adalah kabupaten yang harusnya menjadi kabupaten persinggahan, harusnya menjadi kabupaten yang bisa dilihat banyak kreativitas yang dimiliki. Kalau kita lihat zaman dulu misalnya nenek moyang kita menjadi orang-orang yang penenun terbaik gitu ya, yang ada di Flores Timur, tentu ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Kalau misalnya di Flores Timur juga kita punya sumber air yang juga lancar, yang kemudian memberikan energi positif terhadap Flores Timur juga luar biasa. Banyak sekali tempat-tempat yang kemudian menjadi kekuatan buat kita. Persoalannya apakah kemudian kita mau apa tidak. Sekali kemudian kita flashback dikit bagaimana kemudian gaps antara lorong waktu yang kemudian saya sebutkan tadi itu, bagaimana kemudian banyak sekali masyarakat kita yang kemudian kesusahan untuk kemudian mencari jalan dalam lorong-lorong waktu yang sempit itu. Kita tentu akan muncul sebuah pertanyaan, apakah kemudian kita mampu untuk keluar dari ketertinggalan kita itu? Apa kemudian kita bisa untuk kemudian keluar dari ketertinggalan kita? Apa kemudian kita bisa keluar dari keterbelakangan kita misalnya? Apa kemudian kita keluar dari imajinasi hebat itu? Tentu saya akan mengatakan bahwa kita akan bisa. Persoalannya kita mau apa tidak. Jadi melihat ketimpangan yang kemudian kita miliki yang ada di Flores Timur. Apa yang kemudian bisa kita gerakkan, apa yang kemudian kita lakukan bersama dalam rangka mendorong perbaikan dan perubahan Flores Timur. Kita tentu melihat secara baik bahwa dari begitu banyaknya kabupaten yang ada di Flores Timur, saat ini dalam 2020 ini kita berada di posisi yang ke-8 dari kabupaten kota yang lain. Kita masih tertinggal dari kota Kupang, kita masih tertinggal dari Kabupaten M.Pd, kita masih tertinggal dari beberapa kabupaten yang lain. Memang posisi ke-8 dari beberapa kabupaten itu baik sebenarnya, tetapi bagaimana kemudian mendorong perbaikan dari kekuatan yang kita miliki ini, soal Flores Timur yang lebih baik menjadi penting untuk kemudian kita mengeksplorasi imajinasi hebat itu. Susunan kalimat, susunan kata yang kemudian menjadi lorong waktu kita ini mendorong kita untuk kemudian secara kuat, secara energi positif menjadi lebih keren dan lebih baik. Bagaimana kemudian ketimpangan yang kita hadapi di Flores Timur menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kita lihat ironi memang banyak daerah yang kemudian sudah bisa berkembang, yang kemudian mendorong perbaikan daerahnya, tapi kemudian Flores Timur secara hal yang kemudian harus bisa kita dorong menjadi daerah yang lebih baik. Kalau kita lihat ketimpangan yang dimunculkan, tentu kita mengatakan bahwa kita harus keren begitu ya, kita harus baik. Saya ingin mengatakan bahwa mungkin saat ini banyak anak-anak Flores yang tidak bangga terhadap kampungnya, tidak bangga terhadap Flores Timur. Tetapi hari ini saya ingin mengatakan bahwa kita harus mendorong imajinasi, kemudian mendorong energi positif yang dimiliki oleh tokoh-tokoh muda Flores Timur, dimanapun dia berada, ingin mengatakan bahwa saya berasal dari Flores Timur dengan bangganya mengatakan bahwa saya anak Flores Timur yang ingin mendedikasikan dirinya sebagai anak perubahan, sebagai anak yang punya imajinasi besar, hayalan besar untuk kemudian memperbaiki Flores Timur. Kita masih punya banyak hal yang kemudian mendorong kita melakukan perbaikan terhadap Flores Timur ini. Tentu saya melihat bahwa masih banyak persoalan yang kemudian kita harus selesaikan. Kita masih melihat bahwa di tengah
banyak masyarakat kita yang hebat di sana memangku kebudayaan yang kemudian kita miliki, tapi kemudian kita juga masih melihat bahwa banyak persoalan yang kita hadapi di Flores Timur yang diselesaikan dengan emosi, yang diselesaikan dengan otot, yang diselesaikan dengan kemarahan. Padahal kita sebagai orang yang menyandang kekuatan-kekuatan kebudayaan, kekuatan-kekuatan keadatan, kekuatan-kekuatan imajinasi keagamaan, kemudian masih banyak juga di tengah-tengah kita yang menuntaskan persoalan sederhana dengan otot ya. Banyak juga yang kemudian sampai menumpahkan darah. Saya kira ini harus kemudian diselesaikan oleh kita sebagai tokoh-tokoh muda yang ingin melihat Flores Timur secara lebih baik. Saya berkeyakinan bahwa ketika dorongan kita dalam proses mengembangkan Flores Timur, dalam proses untuk memperbaiki Flores Timur, dalam proses untuk melihat Flores Timur secara lebih baik, dalam proses untuk menatap masa depan bahwa ada kemungkinan, ada peluang, ada cahaya-cahaya terang di ujung lorong yang kemudian bisa kita lakukan dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan untuk Flores Timur. Flores Timur tentu menjadi hal yang perlu kita diskusikan karena kita melihat bahwa ketimpangan yang kemudian kita miliki, misalnya saat ini banyak juga tokoh-tokoh yang dimiliki oleh Flores Timur yang menjadi tokoh besar di tingkat nasional maupun internasional, tapi saat yang bersamaan kita masih juga memiliki anak-anak yang ketika bersekolah belum menggunakan sepatu, belum menggunakan baju-baju seragam, atau belum menggunakan pakaian-pakaian yang layak. Dan ini menjadi ironi yang harusnya kemudian kita sudah menuntaskan, harusnya kemudian kita menyelesaikan itu. Saya melihat bahwa ketimpangan yang terjadi seperti ini harusnya sudah tidak boleh lagi. Harusnya tidak boleh lagi terjadi ketimpangan yang kemudian kita miliki sebagai anak-anak Flores Timur yang melihat lebih baik bagaimana perubahan dan perbaikan Flores Timur. Saya berkeyakinan bahwa masih banyak generasi-generasi Flores Timur yang punya energi positif dalam rangka mendorong perbaikan Flores Timur ke depan, mendorong kehebatan Flores Timur ke depan. Kita masih punya tokoh-tokoh hebat, kita masih punya kaum milenial. Kalau di data kita pada tahun 2020, dari umur 14 sampai 19 tahun itu titik yang terbesar kaum milenial kita yang terbanyak di Flores Timur, dan kemudian itu bisa didorong menjadi aktor-aktor. Kalau kita lihat misalnya program Pak Presiden sekarang, Pak Jokowi, bagaimana kemudian menggerakkan tokoh-tokoh muda untuk kemudian mengangkat nama baik Indonesia. Nah, maka saya berkeyakinan bahwa dengan kita memiliki generasi-generasi milenial yang ada di Flores Timur, anak-anak muda yang mungkin saat ini dia berada di SMP kelas 2 sampai SMA misalnya, bagaimana kemudian kita dorong mereka menjadi tokoh-tokoh penggerak di semua lintasan, begitu ya. Mereka bisa juga menjadi aktor yang bangga terhadap Flores Timur dengan menggunakan medsos yang kemudian mereka miliki. Mereka diperdayakan untuk diangkat imajinasinya, diwadahkan imajinasinya, diberikan peluang mengeksplorasi imajinasinya, membangun titik-titik energi positif, menggerakkan di semua sudut desa dan kelurahan. Kemudian dia mencoba untuk menggerakkan kekuatan yang dimiliki di setiap sekolah misalnya. Ada anak-anak kreatif, ada anak inovatif yang kemudian di saat yang bersamaan dia mencoba untuk mengeksplorasi kekuatan yang dimiliki oleh Flores Timur. Jadi kebanggaan yang dimiliki oleh Flores Timur itu tidak hanya kebanggaan di elit saja, tetapi kemudian di tengah-tengah masyarakat yang saat ini berjibaku berjuang keluar dari ketertinggalan kemiskinan. Saat yang bersamaan dia mengatakan, saya berada di Flores Timur dan saya bangga menjadi anak Flores Timur. Tentu kita masih melihat ke depan bagaimana kemudian kita merangkai satu demi satu kekuatan itu. Kalau kita lihat, saya mencoba untuk membuat kuadran atau kelompok pembagi untuk kemudian sebagai bagian dari imajinasi kita mendorong Flores Timur ke depan lebih baik. Saya mencoba untuk membuat kuadran yang mungkin menjadi ilustrasi sekaligus evaluasi kondisi yang ada di Flores Timur. Misalnya pada titik yang paling atas ada yang peduli, kemudian titik yang paling bawah tidak peduli. Kemudian titik yang paling kiri ada yang bodoh dalam tanda kutip, tapi kemudian titik yang paling kanan ada yang
pintar. Nah, bagaimana kemudian dari 4 kuadran ini, kemudian kita coba mengeksplorasi dari kuadran itu. Dari tipe kita yang ada Flores Timur itu, ada yang pada posisi bodoh, tapi kemudian dia peduli, gitu ya. Pada posisi yang awal, di kuadran yang awal, itu misalnya dia pada posisi yang bodoh, begitu ya, dalam tanda kutip, tapi kemudian saat yang bersamaan, dia juga tidak peduli, gitu ya. Dalam kuadran ini, pada titik yang paling rendah, orang yang standar pengetahuannya rendah, tapi saat yang bersamaan dia juga tidak peduli bagaimana kemudian membangun Flores Timur secara lebih baik. Ini kuadran yang paling rendah yang kemudian butuh perjuangan lebih untuk kemudian bagaimana kita melihat secara lebih baik Flores Timur ke depan. Saya berkeyakinan bahwa masih banyak saja kelompok-kelompok ini yang sebenarnya masih bisa kita perjuangkan untuk mendorong perbaikan Flores Timur ke depan. Nah, pada kuadran yang kedua kita melihat bahwa ada tipologi masyarakat atau generasi kita yang ada di Flores Timur itu, dia bodoh dalam tanda kutip, tapi kemudian dia masih peduli terhadap kepentingan Flores Timur. Dan ini kelompok juga banyak begitu ya. Mungkin secara secara IQ, kemudian secara kecerdasan akademis, kemudian secara kualitas pengetahuan mungkin rendah, tetapi secara kepedulian dia masih punya kepedulian yang kokoh, dan ini masih punya peluang bagaimana kemudian kalau kita membedah Flores Timur ke depan secara lebih baik, secara lebih kokoh tentang proyeksi Flores Timur sebagai kabupaten yang punya karakter baik ke depan untuk kemudian mengisi ketertinggalan itu. Kemudian kuadran yang ketiga kita lihat bahwa ada masyarakat kita yang bisa dibilang pintar, tapi kemudian tidak peduli terhadap Flores Timur. Banyak saja misalnya masyarakat kita yang kita anggap pendidikannya maksimal, lalu kemudian punya kecerdasan juga luar biasa, kemudian punya tingkat akademik yang juga baik, pengetahuan juga baik, tapi kemudian bicara soal kepedulian, tidak terlalu peduli terhadap kepentingan Flores Timur. Maka bagaimana kemudian kelompok ini coba kita elaborasi sehingga masuk pada titik yang paling penting. Kenapa? Karena bagaimana kemudian kelompok-kelompok pinter yang kemudian tidak peduli ini menjadi penggerak baik untuk mengangkat indeks pembangunan manusia Flores Timur, tapi kemudian saat yang bersamaan ketika kita berbicara tentang kepedulian terhadap masyarakat-masyarakat yang lain, ini menjadi soal. Maka kuadran yang paling terakhir adalah bagaimana kemudian melihat Flores Timur pada posisi yang keempat, yaitu berkaitan dengan anak-anak pintar tapi kemudian peduli. Nah, saya kira proyeksi Flores Timur yang akan datang seperti itulah kita di posisi yang akan datang. Jadi pada posisi yang keempat yang kemudian mau kita kejar. Jadi posisi itulah yang kemudian kita inginkan Flores Timur ke depan. Flores Timur anak-anaknya cerdas, tapi kemudian kepeduliannya luar biasa. Kita ingin suatu saat nanti kita gerakkan bagaimana tokoh-tokoh hebat yang menjadi aktor perubahan di Flores Timur, saat yang bersamaan kemudian dia turun menarik tangan teman-teman yang belum mampu, menarik tangan saudara-saudara kita yang kemudian masih belum sehat ekonominya, masih belum baik ekonominya, masih belum baik pendidikannya. Dia akan menarik tangannya lalu kemudian mengatakan, ayo mari kita bangun bersama, mari kita berangkat bersama, mari kita menyusun cerita bersama untuk mendudukan posisi kita sama-sama menjadi orang yang pintar tapi kemudian peduli terhadap kepentingan Flores Timur. Kita beri aplaus dulu buat kelompok-kelompok yang punya imajinasi, kelompok-kelompok yang punya kecerdasan, tapi kemudian punya kepedulian terhadap Flores Timur. Apakah ini ada? Saya berkeyakin bahwa banyak anak-anak kita ini, anak Flores Timur yang punya kepedulian terhadap Flores Timur, saat yang bersamaan dia akan menghantarkan Flores Timur menjadi kabupaten yang sangat membanggakan di masa yang akan datang. Dan itulah prospek Flores Timur yang kemudian kita dorong. Yang lain kemudian kita bicara soal imajinasi. Kita tentu harus, kalau kita bicara soal bagaimana ketimpangan Flores Timur dari sisi yang satu ke sisi yang lain, kemudian dari sisi yang tertinggal, kemudian kita menuju sisi yang maju, dari sisi yang belum berubah kita mengarah kepada ke kanan,
pada posisi sisi yang menuju perubahan begitu ya. Ada sisi yang mungkin masih bodoh saat ini, tapi kemudian kita gerakkan menjadi anak-anak yang punya kemampuan lebih dalam tanda kutip begitu ya. Nah, imajinasi ini yang kemudian kita harus retaskan. Imajinasi ini yang kemudian kita harus retaskan. Kita harus robohkan sekat-sekat pembatas itu. Sekat-sekat pembatas yang membatasi ruang gerak bagaimana tokoh-tokoh muda, anak-anak muda untuk kemudian mendorong perbaikan Flores Timur. Kita retaskan di sisi yang kiri mungkin anak-anak yang masih belum kuat secara finansialnya, kemudian dia masuk pada posisi yang kanan, yaitu kemudian menjadi orang-orang yang punya finansial yang cukup, punya finansial yang bisa serasi dengan teman-teman yang lain. Mungkin saat ini dia berada pada titik yang paling rendah begitu ya, dalam proses untuk kemudian masih kesusahan mencari pendidikannya, tapi kemudian saat yang bersamaan kita melahirkan imajinasi untuk kemudian merobohkan dinding pemisah antara kebodohan dan menuju pintar, antara ketertinggalan menuju kemajuan, antara keterbelakangan menuju masa depan yang kemudian lebih baik. Anak-anak Flores Timur, saya berharap bahwa kita harus lebih progresif, kemudian kita harus lebih matang, kita harus lebih maju, kita harus lebih membangun energi itu untuk kemudian menatap masa depan yang lebih baik. Kalau kita berbicara tentang Flores Timur, maka kita perlu satu imajinasi baru. Apa itu imajinasi baru? Imajinasi yang kemudian saling memberikan nilai, saling membangun. Kemudian suatu ketika orang-orang yang punya kekuatan lebih, orang-orang yang punya kemampuan lebih, dia kemudian turun secara simultan kepada masyarakat-masyarakat kecil, masyarakat-masyarakat yang secara nasib belum mampu untuk kemudian maju ke depan, untuk kemudian bergerak ke depan dalam mendorong perubahan-perubahan yang dimiliki oleh kita semua. Maka satu hal baik yang kemudian menjadi penting dalam rangka mendorong perubahan dan perbaikan Flores Timur, kemudian kita harus menuju pada semua ide yang kita miliki untuk kemudian harus kita miliki sebuah simbol. Kenapa kemudian sebuah simbol? Imajinasi yang kemudian kita miliki, ide yang kemudian kita miliki, gagasan yang kemudian kita miliki, kita butuh simbol. Kita butuh orang-orang yang kemudian punya daya dorong yang kuat, punya imajinasi yang besar, punya daya landing yang bagus. Kekuatan-kekuatan ide yang kita punya harus dilandingkan menjadi sebuah how to-nya, bagaimana kemudian kita bergeraknya, bagaimana kemudian kita melangkahnya, sehingga kekuatan yang kemudian menjadi imajinasi itu bisa kita titipkan kepada simpul-simpul kekuatan yang kemudian kita miliki itu. Bagian penting dalam mendorong perbaikan yang kita miliki dalam rangka untuk memperbaiki Flores Timur, tentu kita punya simpul-simpul kekuatan yang saya sebutkan di awal, bahwa banyak tokoh-tokoh muda yang kemudian harus dinaikkan kekuatan imajinasinya, kemudian dieksplorasi ide dan gagasannya, kemudian kita lihat simbol siapa yang kemudian bisa membawakan imajinasi itu, melahirkan ide-ide dan gagasan kita itu, sehingga dia bisa dilandingkan secara aplikatif. Kita tentu memiliki ide dan gagasan yang kuat itu menjadi sebuah keharusan, karena bagaimana kemudian ide yang telah dieksplorasi oleh tokoh-tokoh, baik di lintas rumah-rumah kecil, baik di lintas desa-desa yang memiliki kreativitas, tokoh-tokoh mudanya, memiliki generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi positif, generasi-generasi yang punya daya dorong yang kuat terhadap kepentingan Flores Timur yang lebih baik ke depan. Maka kita masuk pada satu dimensi teori yang kemudian menggerakkan kita semua. Ini teorinya menggambarkan bagaimana kemudian Flores Timur secara lebih baik ke depan. Kita tentu lihat simbol yang kemudian lebih baik. Kalau kita melihat bahwa harusnya kemudian kita melihat secara lebih baik bagaimana kemudian Flores Timur ke depan. Jadi ketika orang menyebut kata Flores Timur, harusnya kemudian ada ikon yang kemudian muncul. Kalau kita lihat misalnya beberapa negara yang lain, anggaplah di Hollywood juga punya simbol yang kemudian luar biasa, yang kemudian memberikan energi positif kepada setiap orang, yang menyebutkan ikon Hollywood menjadi penting di sana. Termasuk DKI Jakarta, bagaimana kemudian dia mendorong perbaikan tentang ikon DKI Jakarta misalnya dengan Monasnya.
Kemudian DKI Jakarta juga mencontohkan bagaimana ikon tentang kebudayaannya. Maka kalau kita berbicara tentang simbol, ada dimensi teori yang kemudian bisa kita deskripsikan sebagai bagian penting dalam mendorong perbaikan dan perubahan Flores Timur ke depan. Saya mencoba untuk mengutip tulisan seorang penulis buku Daniel Pink di dalam bukunya tentang six provocative books. Jadi ada 6 provokatif buku yang menggerakkan manusia dan kebiasaannya, human and business and human behavior, tentang bisnis dan kebiasaan manusia. Apa itu? Ada 6 hal yang kemudian harus kita gerakkan. Yang pertama, not just function but also design. Jadi kemudian kita harus memikirkan bahwa ketika kita memiliki sesuatu di Flores Timur, tidak hanya bicara soal fungsi hal yang kita buat itu, tetapi juga bagaimana kemudian mendesain secara lebih baik sehingga Flores Timur itu dikenal tidak hanya sebagai fungsi dia sebagai kabupaten yang disebutkan, tetapi desain Flores Timur menjadi lebih baik sekaligus menjadi prototipe terhadap kepentingan NTT secara regional di Provinsi NTT, tapi juga menjadi ikon baik buat Indonesia dalam menggerakkan perbaikan Indonesia ke depan. Yang kedua, kata Daniel Pink, yaitu not just argument but also story. Jadi kita tidak hanya berbicara soal argumentasi, tetapi juga dia bercerita. Apa itu cerita di dalam argumentasi itu? Kalau saat ini kita bercerita tentang bagaimana kemudian kebudayaan yang kita miliki di Flores Timur, tapi kemudian saat yang bersamaan banyak generasi kita berargumentasi tentang Kabupaten Flores Timur, tapi kita juga mendorong bagaimana kemudian sejarah Flores Timur supaya dia menjadi lebih kuat. Sekali kita tidak hanya bicara soal statement, tapi kemudian kita juga berbicara tentang story. Yang ketiga, kata Daniel bahwa tidak hanya not just focus but also symphony. Tidak hanya kita berbicara soal fokus yang kemudian kita lakukan, tapi juga simfoninya begitu ya, kedamaian yang kemudian kita miliki. Jadi kalau misalnya sesuatu yang ada di Flores Timur, tidak hanya kemudian kita gerakkan tujuan kita, tetapi saat yang bersamaan kita masih emosional, maka saat yang bersamaan kita harus menurunkan emosi kita itu dalam rangka mendorong perbaikan Flores Timur ke depan. Jadi hal-hal penting dalam mendorong perbaikan Flores Timur sebagai kerangka baik untuk kemudian menggerakkan Flores Timur sebagai kabupaten kota yang memiliki daya saing yang lebih. Kalau kita lihat di kabupaten-kabupaten yang lain punya kreativitas yang lebih, saya berkeyakinan bahwa Flores Timur dengan gerakan yang kemudian kita bangun menjadi kekuatan yang luar biasa, gerakan masif yang kemudian kita inginkan sehingga menjadi lebih baik. Yang keempat, kata Daniel bahwa not just logic but also empathy. Kemudian hal yang paling penting tidak hanya logis, tetapi juga ada empati di sana. Ada empati di sana, ada rasa ingin mau menggerakkan Flores Timur secara lebih baik. Ada rasa kebaikan naluri untuk kemudian melihat bagaimana generasi-generasi kita untuk kemudian lebih baik ke depan. Bagaimana saudara-saudara kita yang sekarang mungkin berada di gubuk yang reot, saat yang bersamaan kemudian kita bisa menggerakkan bersama, turun bersama, kemudian melahirkan program-program produktif, program-program inovatif, program-program kreatif yang didesain secara masif di semua tingkatan untuk kemudian melahirkan perubahan Flores Timur. Yang kelima kata Daniel adalah not just seriousness but also play. Tidak hanya keseriusan, tapi juga dia menggerakkan atau dia harus digerakkan begitu ya. Kita mengatakan bahwa bagaimana proses perkembangan Flores Timur itu bisa secara simultan untuk kemudian kita serius melakukan, tapi kemudian secara simultan dia bergerak atau melahirkan perubahan apa tidak. Kalau kita berbicara tentang indeks pembangunan manusia, bagaimana kemudian kita melihat pendidikannya, bagaimana kemudian kita melihat ekonominya, bagaimana kemudian kita lihat menggerak di
pasarnya sehingga dia memberikan energi positif, menguatkan dia secara ekonomi, menggerakkan dia secara finansial, menggerakkan dia secara kualitas pendidikannya, sehingga indeks pembangunan manusia memberikan dampak positif terhadap perubahan Flores Timur yang lebih baik. Pada poin yang terakhir, Daniel mengatakan bahwa not just accumulation but also meaning. Jadi di dalam Flores Timur itu tidak hanya kita bicara soal berapa banyak yang kemudian kita lakukan, tetapi kita harus melakukan dan melihat berapa bermaknanya apa yang kemudian kita lakukan. Kalau Anda melihat bahwa betapa banyak sekarang yang kemudian gerakan-gerakan tokoh-tokoh muda yang ada dimanapun dalam mendorong perbaikan Flores Timur, maka ini menjadi penting. Karena kita berbicara tidak hanya soal akumulasi atau betapa banyak kemudian yang kita lakukan sebagai orang yang punya tanggung jawab lebih terhadap kepentingan Flores Timur, tetapi juga kita bicara soal meaning, kita bicara soal makna, kita bicara soal kepentingan yang lebih baik. Ini bermakna apa tidak? Maknanya apa? Bagaimana kemudian mendorong Flores Timur secara lebih matang, Flores Timur secara lebih baik, Flores Timur secara lebih kreatif, dan Flores Timur secara lebih kokoh. Tidak hanya pada tingkat wilayah regional, tapi juga Flores Timur bergerak di tingkat yang lebih baik. Terima kasih atas kita semua, dan salam hormat dari saya, M.Pd.